Assalamualaikum semuanya, kembali lagi bersama Wong Anime. Pada kesempatan kali ini, Wong Anime akan memberitakan suatu kabar yang kurang sedap mengenai salah satu anime favorit kita, My Hero Academia. Rumor angin lalu mengatakan bahwa salah satu arc yang paling ditunggu di anime ini, yaitu My Villain Academia, akan di-skip. Benarkah hal ini? Stay tune terus karena Wong Anime akan bahas di video ini. Setelah beberapa event penting yang terjadi di dunia anime akhir-akhir ini, seperti misalnya adaptasi anime Shumatsu no Valkyrie yang menurut beberapa orang memiliki animasi yang luar biasa, sehingga animasinya dijuluki sebagai cara yang baik dan benar untuk melakukan presentasi PowerPoint. Pengumuman mengenai Jujutsu Kaisen Movie Zero yang katanya akan tayang tanggal 29 Desember di Jepang, walaupun Wong Anime sendiri lebih menunggu season 2 dan Shibuya Arc, juga pembasmian klan Zenin diadaptasi. Selain itu, ada juga pengumuman mengenai season 2 dari anime Loli Barbar yang merupakan salah satu dari anggota Isekai Quartet. Nah, salah satu berita besar yang merupakan berita yang kabarnya bahkan sampai diperbincangkan di dunia internasional adalah kabar mengenai My Hero Academia, yang katanya salah satu arc yang paling ditunggu di anime ini, yaitu My Villain Academia, bakal di-skip. Bahkan di media-media sosial seperti misalnya Tumblr, Twitter, dan beberapa anituber internasional pun membahas hal ini. Tapi benarkah hal tersebut? Jawabannya enggak, alias no, alias nine, alias nada, alias iya dalam bahasa Jepang. Tapi ternyata terjadi beberapa kesalahpahaman atas kejadian-kejadian ini. Studio Bones, studio animasi yang menggarap My Hero Academia, mengkonfirmasi bahwa My Villain Academia tidak pernah di-skip, namun diposisikan berbeda dengan manganya. Di manga, My Villain Academia adalah arc yang terjadi tepat setelah pertarungan kelas A dan kelas B berakhir. Baru setelahnya, arc magang di agensi milik Endeavor pun terjadi, di mana arc yang terakhir ini melibatkan Midoriya, Bakugo, dan Todoroki. Nah, di anime, Studio Bones mendahulukan terlebih dahulu arc magang di agensi Endeavor yang terdiri atas beberapa episode ini. Lalu kemudian, My Villain Academia arc akan dibahas di akhir season part 2. Mungkin banyak di antara para pembaca manga My Hero Academia sangat kecewa akan peristiwa ini dikarenakan My Villain Academia adalah salah satu arc terbaik My Hero Academia dan merupakan titik balik dari alur cerita anime satu ini. Tapi Wong Anime sendiri tidak khawatir, mengingat Studio Bones adalah salah satu studio yang terkenal akan sakuga dan animasinya yang luar biasa. Kebalikan dari Record of Ragnarok kemarin, kemungkinan My Villain Academia pada beberapa minggu terakhir akan dioles dan dipulas sehingga menjadi jauh lebih baik. Kalau kalian menonton My Hero Academia episode terbaru, yaitu season 5 episode 13, kalian akan melihat petunjuk-petunjuk mengenai My Villain Academia. Pada adegan pembuka episode tersebut, terlihat mengenai kehancuran dari sebuah kota yang terjadi, entah itu dikarenakan oleh gempa ataupun dikarenakan quirk seseorang. Namun kemudian kita melihat kalau pasca terjadinya kehancuran kota tersebut, terlihatlah seorang laki-laki berambut putih bertelanjang dada yang dengan lepasnya tertawa di atas kehancuran tersebut. Orang tersebut siapa lagi kalau bukan Shigaraki? Dan walaupun episode ini tidak menceritakan mengenai peristiwa ini secara eksplisit dan mendetail, secara implisit diperlihatkan mengenai efek dari peristiwa ini, yaitu hancurnya kota Deika, yang menurut berita diceritakan bahwa kerusakannya bahkan jauh lebih besar dari kerusakan yang terjadi di kota Kamino. Peristiwa yang membuat All for One berhasil ditangkap dan All Might pensiun selamanya dari pekerjaannya sebagai superhero. Walaupun begitu, dikarenakan insiden Deika ini terjadi di tempat dengan kepadatan penduduk yang tidak terlalu tinggi, tidak seperti di Kamino, maka peristiwa ini dianggap angin lalu saja oleh kebanyakan orang. Padahal terdapat suatu peristiwa besar yang terjadi di kota Deika ini yang pada akhirnya akan menjadi pijakan pertama dari League of Villains untuk memulai suatu resolusi yang akan mengubah Jepang selamanya. Yaitu, spoiler alert, peristiwa pertempuran antara League of Villains dengan organisasi tentara pembebasan Metahuman. Lalu tentang apakah My Villain Academia ini jika dibandingkan dengan arc-arc lainnya sehingga arc ini sangat diistimewakan oleh para pembaca manga?
Seperti yang terlihat dari judulnya, My Villain Academia ini menceritakan mengenai sekolah dari para penjahat League of Villain yang merupakan antagonis My Hero Academia. Sementara Deku dan kawan-kawannya dari kelas 1A belajar dalam suasana kondusif, dilatih langsung oleh para hero berpengalaman dengan tingkat keamanan yang tinggi, Shigaraki dan teman-temannya bersekolah tanpa satupun yang membimbing, menghajar organisasi-organisasi penjahat lainnya, dan dihajar oleh para anak buah One for All sebelumnya. Dengan kata lain, League of Villain bersekolah di dunia nyata di mana mereka berhadapan langsung dengan keadaan-keadaan darurat dan kehancuran-kehancuran yang mereka hadapi di depan mereka. Dengan kata lain, arc ini adalah arc yang menceritakan mengenai karakter development dari para penjahat. Arc ini akan membuat kita menyelami pikiran-pikiran dari para anggota League of Villains seperti misalnya Shigaraki dan Twice, dan berakhir dengan pertempuran total antara mereka. Pada arc ini, kita tidak hanya disuguhkan perkembangan para anggota League of Villains, tapi kita juga disuguhkan mengenai rencana-rencana dan persiapan All for One, seperti misalnya para High Enomu yang merupakan nomu-nomu kelas atas yang berhasil All for One ciptakan, yang kemudian dia berikan kepada Dr. Kyudai Garaki. Dalam sekolahnya ini, Shigaraki akan mendapatkan hak untuk mengendalikan Nomu jika dia berhasil mengalahkan Gigantomachia. Namun kemudian, usaha Shigaraki dan anggota-anggota lainnya untuk mendapatkan hak tersebut harus tertunda dikarenakan organisasi Tentara Pembebasan Meta. Tentara Pembebasan Manusia Meta atau Tentara Pembebasan Paranormal sendiri adalah organisasi kejahatan yang dulu didirikan oleh penjahat legendaris Destro yang kemudian didirikan kembali oleh anaknya Ridestro. Organisasi ini memiliki filosofi unik yang mempromosikan hak untuk menggunakan quirk secara bebas sebagai bentuk dasar dari hak asasi manusia. Dengan tujuan mereka ini, mereka sekarang mulai memilih cara yang lebih persuasif untuk menjalankan tujuan mereka. Dulunya, Destro mendirikan organisasi ini sebagai organisasi paramiliter yang menentang kebijakan pemerintah yang mengeluarkan aturan supaya quirk tidak bisa dikeluarkan sesuka hati, dikarenakan betapa besarnya potensi bahaya dari quirk yang masing-masing miliki oleh setiap orang. Namun kemudian setelah Destro dan para pasukannya berhasil dikalahkan dan dihancurkan, organisasi ini kemudian menggunakan pendekatan yang lebih rasional. Ridestro yang juga dikenal sebagai Yotsubashi Rikiya menggunakan perusahaannya untuk secara tidak langsung mempromosikan ide-ide Meta Liberation di dalam iklan-iklan televisi dan pamflet-pamflet di jalanan. Beberapa anggotanya tidak hanya masyarakat biasa, namun juga orang-orang berpengaruh di lingkungan-lingkungan elit seperti misalnya wartawan, pengacara, hingga bahkan para hero sendiri. Sambil mempersiapkan pertarungan sesungguhnya yang akan mereka hadapi dengan menyembunyikan diri mereka di dalam bayangan selama puluhan tahun. Ridestro mengklaim dengan pengaruh yang berhasil mereka bentangkan di masa damai tersebut, dia berhasil merekrut 100.000 orang dalam keadaan siap tempur. Organisasi ini kemudian menempatkan basis operasi mereka di kota Deika yang dipilih dikarenakan lokasinya yang strategis, dan ini mengakibatkan kota ini diistilahkan sebagai telah dibebaskan oleh organisasi Tentara Pembebasan Metahuman dengan hampir seluruh penduduknya memiliki afiliasi dengan organisasi tentara tersebut, yang kemudian kota ini dipersiapkan oleh Ridestro untuk melakukan penghancuran besar-besaran atas League of Villains dengan menggunakan ribuan penduduk Deika yang dengan senang hati menyergap 6 orang anggota League of Villains tersebut. Sisanya kalian bisa baca sendiri di manga atau kalian bisa menunggu episode terbarunya keluar, karena menurut Wong Anime, arc ini sendiri sangat luar biasa sehingga sangat disayangkan kalau spoiler seterusnya merusak ekspektasi dan harapan kalian atas arc ini nantinya. Baiklah semuanya, itulah penjelasan mengenai My Villain Academia dan tentang apakah arc ini di season ini. Apakah kalian siap untuk salah satu arc paling hype dan paling ditunggu ini? Yaps, mari kita tonton sama-sama nanti ketika tayang. Dan dengan ini Wong Anime akan mengakhiri video ini. Assalamualaikum dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.